Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan fikih mawaris sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat hamba pilihan Allah, yakni Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, uswatun hasanah bagi kita semua. Baiklah, saya Ahmad Zaki Al-Mubarak sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kewajiban yang menyangkut harta warisan, urutan dan cara penyelesaiannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kewajiban yang menyangkut harta warisan. Secara nyata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tindakan tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 4, surah keempat ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang yang dibuat pewaris. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebut satu kali dan di dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali. Sebagaimana di dalam potongan surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang artinya, pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Berdasarkan ayat tersebut, jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, tidak ada persoalan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu difikirkan kewajiban mana yang lebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan urutan-urutan yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan. Menurut jumhur fuqaha, dalam ketentuan yang termuat di dalam kitab undang-undang hukum warisan Mesir dalam pasal 4, bahwa kewajiban yang bersangkutan dengan harta peninggalan adalah sebagai berikut. Pertama, membayar biaya penyelenggaraan jenazah. Walaupun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya penyelenggaraan jenazah, namun hasil ijtihad dari ulama jumhur menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan. Biaya penyelenggaraan jenazah dalam istilah fikih mawaris dikenal dengan nama tajhizul mayit, adalah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia
mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafani, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkan ke tempat terakhir. Yang kedua, membayar biaya perawatan bagi kerabat yang menjadi tanggungannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Abu Yusuf, biaya perawatan bagi kerabat-kerabat yang fakir, budak, baik kaya dan istri, baik kaya maupun miskin, yang masih menjadi tanggungan orang yang meninggal, maka harus diambil dari harta kekayaannya. Kalau orang-orang tersebut mendahuluinya meninggal dunia atau dari harta peninggalan, kalau mereka meninggal kemudian, pendapat ini adalah wajar, karena kerabat-kerabat tersebut menjadi tanggungan orang yang meninggal ketika masih hidup untuk memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka. Yang ketiga, membayar hutang-hutang pewaris. Sebelum harta dibagikan kepada para ahli waris, hutang-hutang si pewaris harus dilunasi. Adapun hutang-hutangnya terhadap Allah yang tidak mungkin dituntut manusia seperti zakat, kafarat, dan utang nazar, menurut Imam Abu Hanifah tidak harus dibayarkan dari harta peninggalan. Sebaiknya, menurut jumhur ulama harus diambil dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Hutang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, hutang kepada Allah, seperti mengeluarkan zakat, haji, dan pembayaran kafarah, dan sebagainya. Hal ini disebut dengan hutang secara majazi, bukan hakiki, karena kewajiban untuk menunaikan hal tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterima, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut waktu dia masih hidup. Yang kedua, klasifikasi hutang yaitu hutang kepada manusia, merupakan suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah dia terima sewaktu masih hidup. Para fuqaha berbeda pendapat tentang yang mana yang harus didahulukan pelunasannya antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hanafiyah berpendapat hutang kepada manusia harus didahulukan membayarnya daripada hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu gugur karena kematian seseorang dengan alasan peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan seseorang untuk bertindak dan menghilangkan tuntutan. Oleh karena itu, ahli waris tidak wajib melunasinya. Tetapi, kalau ahli waris bermaksud baik, maka ahli waris bisa membayarnya. Mengapa demikian? Menurut golongan Hanafiyah, karena Allah itu kaya, sedangkan manusia itu fakir. Oleh sebab itu, manusia perlu dibayar hutangnya, sementara Allah tidak memerlukan hal tersebut. Sedangkan dari Hanabilah berpendapat bahwa membayar hutang kepada Allah dengan manusia itu harus kedua-duanya harus. Mereka mengacu kepada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 11 tadi. Karena di dalam ayat tersebut kata da'in mencakup pengertian bahwa hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Maka jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, hendaklah pembayarannya dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut. Selanjutnya,
Yang keempat, yang harus wajib dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu melaksanakan atau membayar wasiat pewaris. Wasiat adalah memberikan hak milik sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian, dan pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain diberikan setelah dia meninggal dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urutan dan cara penyelesaian harta warisan. Urutan dan cara penyelesaiannya, yang pertama, mendahulukan biaya periwayatan jenazah daripada utang. Biaya perawatan jenazah itu harus didahulukan daripada pelunasan hutang-hutangnya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua, mendahulukan utang daripada pelunasan wasiat. Pelunasan hutang harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang artinya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melunasi hutang sebelum melaksanakan wasiat, sedangkan kamu sekalian mendahulukan sebelum melunasi hutang. Yang ketiga, mendahulukan wasiat daripada membagi harta peninggalan kepada ahli waris. Wasiat itu harus didahulukan daripada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Andaikan yang didahulukan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris, nantinya tidak ada sisa sedikit pun yang harus diterima kepada penerima wasiat. Setelah semua hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan tersebut, semua yang bersangkutan tersebut dilaksanakan, harta peninggalan yang ada baru dibagikan kepada ahli waris menurut tingkatannya masing-masing. Demikian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.